Assalamualaikum, kedengeran? Oke, nah, kedengeran ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, adik-adik semua? Nah, baru beberapa yang join ya, nanti tunggu yang lainnya ya, mungkin masih jalan ya, masih proses. Oke, tes, 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 tes. Gimana kabarnya hari ini, adik-adik? Mm-mm. Baik, Baik ya. Oke, sih. Ya, terima kasih nih yang sudah hadir nih. Sudah ada Agahina, Hilman, Kanaya, Najwa, Iren, dan Jaki ya. Oke, yang lainnya mungkin masih ini ya. Nanti aku nyusul adik-adik ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan mulai ya. Kita akan membahas soal-soal TK ya. Seperti biasa kita akan membahas bahasa Indonesia adik-adik ya. Oke, kalian izin share screen dulu. Oke, ini dia untuk layarnya ya. Oke, nah sekarang kita ke pertemuan 4 adik-adik ya. Batch 4, pertemuan 4, bulan 4. Wow, 4, 4, 4 ya. Oke ya, nah sekarang kita ke pertemuan 4 ya. Batch 4 di pertemuan 4. Di bulan keempat juga ya. Wow, pertanda apa nih? 4, 4, 4, 4. Oke adik-adik ya. Nah itu dia. Nah sekarang seperti biasa adik-adik ya. Kita akan lihat dulu ini. Nah, jadi ada sebuah teks nih, seperti biasa nih. Nah, jadi ada sebuah teks. Nah, kita tentukan nih apa nih ya. Dalam teks ini kita mencari apanya ya. Seperti biasa, sekarang kita klik dulu adik-adik ya. Sekarang kita kenali pertanyaan dulu. Seperti apa pertanyaannya ya, kita lihat. Oke, kita buka dulu. Nah, ini adik ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor satu dulu ya. Oke, ini dia, kita buka dulu. Nah, ini dia adik ya untuk nomor satu. Nah, ini dia ya, nomor satu. Seperti biasa, kita klik dulu adik-adik ya. Kita kak dulu. Kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Dia kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Pernyataan yang paling tepat mengevaluasi nilai dalam teks. Nah, apa nih? Jadi evaluasi ya. Jadi yang sudah baiknya apa, yang buruknya apa ya dari teks ini. Sekarang kita L, lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah, sekarang boleh kita baca dulu teksnya adik-adik ya. Tentang apa nih? Juara tanpa medali. Ya, Farel adalah pelari cepat terbaik di sekolahnya. Pada lomba lari antar kelas, ia selalu menjadi yang terdepan. Namun pada perlombaan tingkat kecamatan tahun ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika tinggal 50 meter lagi menuju garis finish, Farel melihat pelari dari sekolah lain terjatuh dan nampak kesakitan. Farel berhenti, ia kembali dan membantu pelari ini berdiri. Apa itu berdiri? Menepuk punggungnya dan memastikan ia tidak terluka parah. Sementara itu, pelari-pelari lain berlari kencang melewati mereka berdua. Farel tidak meraih satu medali pun dalam perlombaan itu ya. Wah, ini karena tadi membantu ya, membantu pelari lain. Nah, ketika ia tidak terluka parah sementara itu, Farel tidak meraih satu medali pun ya dalam perlombaan itu. Ketika sampai di sekolah, bukannya mendapat kritikan, Farel justru disambut tepuk tangan ya seluruh warga sekolah. Nah, itu ya. Jadi intinya seperti itu ya, juara tanpa medali ya. Wah, pas dengan judulnya ya. Oke. Nah, sekarang ingat konsep adik-adik ya. Nah, berarti ini tadi ada tentang sebuah teks ya. Berarti kita lihat nih adik-adik mana yang benar ya pernyataannya. Yang satu, tindakan Farel menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada prestasi dan trofi. Wah, itu ada yang menjawab nih ya. Coba kita lihat adik-adik ya. Oke, nah ini yang pertama itu benar adik-adik ya. Nah, ini seperti yang dilakukan Farel ya. Jadi nilai kemanusiaan lebih tinggi ya daripada trofi gitu ya. Misal, nah, seperti itu ya. Oke, ini benar. Yang kedua, Farel seharusnya tetap berlari dan membiarkan pelari lain ditolong oleh panitia lomba. Nah, ini salah adik-adik ya. Nah, bagus ya berarti nilai kemanusiaannya bagus Farel ini. Yang ketiga, cerita ini mengajarkan bahwa integritas dan empati adalah ukuran keberhasilan yang sejati. Betul apa salah? Wih, ini wow ini pada jawabannya pada kompak nih ya. Apakah benar apa tidak ya? Kita lihat ya. Oke, yang ketiga benar ya. Oke, wait, kenapa warnanya merah hijau ya kalau benar. Oke, ini ya benar. Yang keempat, kepala sekolah memberikan pelajaran berharga tentang makna kepemimpinan berkarakter. Nah, benar adik-adik ya. Oke, ternyata yang benar adalah satu, tiga, dan empat adik-adik ya. Nah, siapa tadi yang jawab C? Benar adik-adik ya. Oke, selamat tadi yang menjawab C. Benar ya. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Nah, ini berarti pernyataan satu,
3 dan 4 itu tepat ya, karena sesuai dengan teks ya. Karena nilainya. Pernyataan 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 itu tepat ya. Itu tepat karena mengevaluasi ya. Mengevaluasi nilai dalam teks ya. Nilai dalam teks dengan benar. Nah, itu ya. Dengan benar. Pernyataan 2 salah ya. Pernyataan 2 itu salah. Pernyataan 2 itu salah karena bertentangan ya. Karena bertentangan dengan nilai teks. Bertentangan dengan nilai yang ada pada teks ini. Oke, yang ada pada teks ini adik ya. Oke, nah itu dia. Sekarang kita kesimpulannya apa? Berarti jadi jawaban yang benarnya adalah yang C ya. Oke, betul ya. Oke, adik-adik. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Siapa tadi yang jawab C? Selamat ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4 ya. Pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4 atau C ya. Oke, silakan ditulis adik-adik untuk nomor 1 ini ya. Kalau yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, kalau yang ditanyakan boleh. Kalau ada yang masih bingung gitu ya, boleh langsung ditanyakan saja. Oke. Oke, silakan adik-adik tulis dulu ya. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, sip, 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 sip. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, langsung tanyakan saja. Tidak usah ragu-ragu ya. Tidak usah malu-malu ya. Langsung saja kita tanyakan nih kalau ada yang masih bingungnya adik-adik ya. Oke, ya betul ya sih ya. Maaf telat. Ya nggak apa-apa, Arsaka bagus ya. Terima kasih sudah join ya. Oke, sip ya. Oke adik-adik ya, lanjutkan. Nah, oke. Silakan adik-adik. Oke, lanjutkan. Udah selesai, udah selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2 adik-adik ya. Wow, ini udah selesai. Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Wah, itu berkumis ya. Oke, bagus ya. Oke, adik-adik ya. Nah, kalau udah lanjutkan ke nomor 2 adik-adik ya. Wah, berapa hari lagi TK ya? Nggak kerasa ya. Kita tetap belajar ya adik-adik ya. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, nanti minggu depan kita belajarnya ini ya berarti. Wait, kita minggu depan lebih lama lagi ya belajarnya. Kan seminggu sebelum ya. Kalau sekarang kita masih sejam dulu sama latihan mandiri. Oke, ini dia. Nah, ini adik-adik ya. Lanjut ke nomor 2 adik-adiknya seperti apa nomor 2 kita lihat. Nah, ini jadi ada sebuah teks ya, ada sebuah fabel, ada sebuah cerita tentang semut dan belalang. Adik-adiknya semut dan belalang. Nah, ini apa nih ceritanya ya? Semut lagi ya, semut dan belalang. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya. Oke, adik-adik, ini dia ya untuk nomor 8 semut dan belalang. Nah, ini dia ya untuk nomor 8 kita lihat dulu. Untuk nomor 2 ya kita lihat adik-adik. Nah, ini ya untuk nomor 2 nih, semut dan belalang nih ada ceritanya. Sekarang kita dulu adik-adik ya, kita kenali pertanyaan ya. Seperti apa pertanyaannya ya, kita lihat. Nah, kita klik dulu kenali pertanyaan ya. Nah, ini dia.
Kenali pertanyaan. Nah, klik ya, kita Kak dulu. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Apa yang dilakukan semut setiap hari sementara belalang bersenang-senang? Nah, jadi apa nih yang dilakukan semut ya? Berarti ini ada di L, lengkapi bacaan. Nah, ini merupakan fabel adik-adik ya. Cerita tentang hewan. Sekarang kita ingat konsep. Nah, berarti yang mana jawabannya ya? Oke, wah sudah ada yang menjawab B. nih. B, oke. Coba ya kita buktikan ya. Oke, nah coba kita buktikan apa yang dilakukan semut. Nah, hiduplah seekor semut. Seorang ya, mau ngomong seorang tadi, seekor ya. Seekor semut yang rajin dan seekor belalang yang suka bersenang-senang. Oke, wah, bagus nih Kanaya ya. Oke, sudah ditandain ya. Nah, semut tidak semut ini sibuk ya, sibuk mengangkut butiran makanan ke sarangnya untuk persiapan musim dingin. Nah, jadi karena kan kalau musim dingin itu jadi tidak bisa keluar gitu ya. Nah, ini ada di musim dingin nih yang bersalju. Ya, oke. Nah, berarti yang mana? Yang B adik-adik ya. Oke, betul ya. Jawabannya itu yang B adik-adik ya. Nah, jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Jawaban kita bahas dulu. Jawaban A itu salah ya. Itu salah. Karena semut itu hewan yang rajin. Jelaskan dalam teks ya. Oke, dijelaskan dalam teks. Oke, kalau yang B, nah betul ya. Jawaban B itu benar. Jawaban B itu benar. Semut mengangkut ya, mengangkut butiran makanan. Nah, butiran apa? Butiran makanan ya, butiran makanan ke sarangnya untuk persiapan musim dingin ya. Itu yang dilakukan semut ya. Nah, sekarang yang C kita lihat. Jawaban C apakah benar? Jawaban C itu salah ya. Itu salah. Bukan itu yang dilakukan semut. Oke, sekarang yang D kita lihat. Nah, jawaban D itu salah ya. Salah, bukan itu yang dilakukan semut. Oke adik-adik ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B adik-adik ya. Untuk kaknya kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh ditulis dulu adik-adik untuk nomor 2 ya. Nah, ternyata yang B jawabannya ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Boleh kita tulis dulu. Jawaban yang benarnya adalah B. Oke, silakan adik-adik. Oke, boleh ya terus ya. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya nih. Oke, nomor 2 ya. Ini pendek ini ya. Ini tinggal kita baca saja. Teksnya adik-adik ya untuk nomor 2 ini. Lumayan simpel ya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke. Ya, untuk nomor 2 boleh dicatat dulu adik-adik. Silakan kita catat dulu ya untuk nomor 2 ini. Jadi, sudah kalau udah selesai, kasih jempol ya. Oke, kasih selesai, kita kasih jempol dulu. Itu di jempolnya manual ya. Oke, nah, sip. Oke, udah nih, Najwa udah. Siapa lagi ya? Saka udah. Siapa lagi yang udah? Oke, udah adik-adik ya. Kayaknya udah semua ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 adik-adik ya. Seperti apa?
Nomor tiga ya, kita lanjutkan ke nomor tiga adik-adik. Oke, nomor tiga. Seperti apa ya? Soalnya nomor tiga kita lihat. Nah, ini dia adik-adik ya untuk nomor tiga. Kita pindahkan dulu. Nah, ini ya untuk nomor tiga. Nah, ini jadi tentang, nah masih sama tentang semut dan belalang adik-adik ya. Jadi ini ceritanya tentang semut dan belalang ya. Masih ingat ya kawan yang minggu kemarin ya, yang pohon bisa bicara ya. Ingat terus kawan ya, yang kita kurang teliti ya. Untung pada ada yang teliti nih. Oke, nah lanjut lagi. Itu minggu kemarin ya adik-adik ya, yang pohon itu, pohon bicara. Masih ingat nggak? Oke, yang Kamis ya, hari Kamis minggu kemarin. Untung teliti ya, ada yang teliti nih. Oke, kita lanjut ke nomor tiga adik-adik ya. Nah, ini dia. Oke, ini ya, apa ini langsung dijawab ya. Oke, nah lihat adik-adik ya, kita kak dulu, kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, pertanyaannya, nah apa yang disimpulkan tentang sikap semut yang tetap menolong? Oke, apakah A, B, C, D ya? Nah, oke. Nah, oke, yang C, oke. Nah, sekarang lengkapi bacaan adik-adik ya. Yang dia berarti ini semut ya di dalam teks ini kita lihat semut itu tetap mau menolong belalang ya, menolong belalang ya meskipun diejek oleh belalang, tapi semut ini tetap menolong belalang ya. Berarti apa nih? Sikap semut. Kesimpulannya tentang sikap semut apa? Nah, ingat konsep. Berarti yang mana? Apakah A? Semut tidak ingat ya. Nah, jawaban A itu salah adik-adik ya karena semut masih ingat ya. Nah, jawaban A itu salah. Kita tulis dulu. Jawaban A itu salah ya, itu salah karena semut masih ingat ya, masih ingat yang dilakukan. Nah, karena semut masih ingat ya, masih ingat yang dilakukan oleh belalang. Yang B, nah jawaban B salah ya. Emang ini ada cerita Raja Hutan ya. Nah, jawaban B, perasaan ini nggak ada ya. Di B ini salah, ini Raja Hutan tidak disebutkan dalam cerita ini ya. Kenapa tiba-tiba ada Raja Hutan? Nah, jawaban B salah ya. Jawaban B itu salah karena Raja Hutan tak ada ya, tak ada dalam cerita ini. Tidak, tak diceritakan ya, tak diceritakan dalam cerita ini adik-adik ya, tak diceritakan dalam cerita ini. Nah, yang benar yang C adik-adik ya. Nah, jawaban C itu benar. Jawaban C itu benar karena simpulan ya, simpulan sikap semut, semut. Sikap semut adalah pemaaf ya, pema, eh, pemaaf dan murah hati, pemaaf, murah hati dan tak menyimpan dendam. Maaf, murah hati dan tak menyimpan dendam ya. Oke, lanjut sekarang yang D ya. Yang D itu apa? Nah, jawaban D itu salah ya. Jawaban D itu salah karena tak disebutkan dalam teks ya. Tak disebutkan dalam teks. Oke, nah berarti kesimpulannya sekarang, sekarang kita ke adik-adik ya. Kesimpulannya berarti jadi jawaban yang benarnya adalah C. Selamat nih tadi yang menjawab C adik-adik ya. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, silahkan ditulis dulu adik-adik untuk nomor tiga ya. Oke, lanjutkan ke nomor tiga seperti apa? Kita lihat. Oke, silakan adik-adik untuk nomor tiga ya. Kita catat dulu ya. Seperti apa untuk nomor tiga? Boleh dicatat dulu. Kalau ingin tanyakan boleh ya langsung ditanyakan saja adik-adik. Oke, ini ada yang C. Wih, Z. Z ya. Wih, ada yang bilang Z ya. Ada yang bilang C, Z. Oke, nah lanjutkan adik kalau sudah kasih jempol ya. Apa itu? Gambar helm ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu adik-adik ya. Kalau ingin tanyakan boleh langsung tanyakan saja nih. Mumpung belum ujian ya. Karena nanti kalau pas ujian atau pas lewat mas sudah tidak boleh nanya-nanya ya. Nanti di ini, di diskualifikasi. Oke.
Nah, boleh adik-adik kalau sudah selesai kasih jempol ya. Oke, wow, apa itu Najwa? Oke. Nah, lanjutkan adik-adik ya kalau sudah selesai kasih jempol. Mana nih ya? Oke, boleh dulu adik-adik ya belum selesai ya. Silakan kita tulis dulu untuk nomor 3 ya. Nah, kita sudah ke nomor 3. Oke, kalau sudah lah klik jempol ya. Nah, kita pindah ke soal berikutnya. Oke, oke ya adik-adik ya. Kita lihat dulu kalau sudah selesai kasih jempol ya. Nomor 3 ya. Kalau sudah selesai kasih jempol. Ya udah adik-adik ya. Oke, udah sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya adik-adik ya, yaitu nomor 4 ya. Seperti apa nomor 4 adik-adik? Kita lihat nomor 4 ya. Nah, ini dia untuk nomor 4. Ini adik-adik ya untuk nomor 4. Nah, ini itu benar saya ya. Oke, nomor 4. Nah, ini nomor 4, batch 4, bulan keempat ya. Untung tanggalnya bukan tanggal 4 ya, jadi 4 tuh. Oke, nah ini tentang masih sama ya. Wait, ini kita hapus dulu ininya. Jadi ini tentang semut dan belalang adik-adik ya. Masih sama ceritanya tentang semut dan belalang yang tadi. Nah, kita pindahkan dulu ya. Nomor 4. Nah, ini dia adik-adik ya untuk nomor 4. Nah, berarti apa? Kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan seperti biasa. Kita klik dulu kenali pertanyaan ya. Lihat. Ini adik-adik ya untuk nomor 4. Nah, sekarang klik dulu ya. Kita kenali pertanyaannya dulu. Berarti seperti apa pertanyaannya ya. Kita lihat adik-adik. Nah, kita klik dulu kenali pertanyaan ya. Kita klik kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi dan nilai tabel. Nah, apa nih? Kita lihat nih, pernyataan dan nilai nih yang sesuai ini apa nih? Nah, sekarang lengkapi bacaan ya adik-adik ya. Nah, ini intinya ini tentang ini ya, dua hewan yang hidup nih di sebuah rumput ya, padang rumput yang luas. Nah, ini yang satu ini rajin semut, yang satu belalang itu males-malesan ya dan suka mengejek semut ya. Nah, terus juga, oke, wow, udah, oh itu spam jawaban, udah ada yang spam lagi ya. Oke, Erik ya. Nah, coba kita buktikan ya, apakah benar atau tidak ya. Kita lihat jawabannya apa. Nah, sekarang kita, adik-adik, ingat konsep. Nah, berarti apa nih? Apakah satu, pesan utama fabel ini adalah pentingnya persiapan dan kerja keras untuk menghadapi masa depan. Benar ya, ini seperti semut ya, dan seperti belalang. Nah, ini jadi adik-adik sekarang belajar itu seperti semut ya. Jadi bersiap nih pusing duluan sebelum TK ya adik-adik ya. Nah TK SMP kemarin kalau yang belum belajar itu ada yang ini adik-adik ya. Ada yang nangis, ada yang panik gitu ya. Karena kan beda dengan pelajaran sekolah ya. Nah ini adik-adik beruntung ya. Sudah tahu duluan ya. Sudah pusing duluan ya adik-adik ya. Mantap ya. Jadi tidak akan kaget nanti pas TK ya. Oke, coba yang kedua. Sikap belalang yang suka berpoya-poya tanpa persiapan mengakibatkan penderitaan di musim dingin. Iya, betul ya. Nah, oke. Yang ketiga, semut bersikap sombong karena merasa lebih baik dari belalang. Nah, enggak ya? Tidak, tidak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang keempat adik-adik ya. Seperti apa yang keempat? Kita lihat tindakan semut menolong belalang mengandung nilai kebaikan ya, kebaikan hati sekaligus pelajaran yang bijak. Oke, betul adik-adik ya. Yang keempat juga betul. Nah, berarti yang mana saja yang benar? Nah, kita lihat adik-adik ya. Berarti, oh, iya ingat konsep. Berarti pernyataan yang benar adalah satu, 2, dan 4 ya. Pernyataan yang benar adalah satu, 2, dan 4. Pernyataan 3 itu salah ya. Pernyataan 3 salah. Itu salah. Karena tak sesuai ya. Tak sesuai nilai par dalam teks nilai yang ada.
dalam teks. Seperti itu adik-adik ya untuk nomor 4 ya. Boleh ditulis dulu adik-adik. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, jadi jawabannya adalah yang C adik-adik ya. Kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Boleh ditulis dulu adik-adik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, ditulis dulu adik-adik untuk nomor 4 ya. Silakan kita tulis dulu untuk nomor 4 ya. Oke, boleh, boleh. Kita tulis dulu untuk nomor 4 seperti apa ya. Oke. Nah, oleh adik-adik ditulis dulu nih untuk nomor 4-nya. Kalau yang ditanyakan boleh ya langsung tanyakan saja adik-adik. Kalau masih bingung ya langsung ditanyakan saja. Oke, lanjutkan. Oke, itu ada gambar apa itu ya? Oke, adik ya boleh kita lanjutkan. Kalau sudah selesai kasih jempol ya agar kita pindah ke nomor 5 adik-adik ya. Nah, nah ini kita pindah ke nomor 5. Seperti apa nomor 5 ya? Oke. Kalau sudah kita ke nomor 5, seperti apa nomor 5? Oke, nah, kalau sudah satu jempol adik-adik ya. Oke, wow itu apa ini? Dari bikin komik. Oke, adik ya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Mm-mm. Oke, lanjutkan. Nah, udah. Kalau sudah, kita kasih jempol adik-adik ya. Mm-mm. Wah, udah ya, udah semua kayaknya ya. Oke, kalau sudah semua, kita lanjutkan adik-adik ya ke nomor berikutnya adik-adik ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, lanjutkan adik-adik ya. Oke, kita lihat. Lanjut nomor 5 adik-adik ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Seperti apa nomor 5 adik-adik ya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ya. Kita lihat dulu nomor 5 seperti apa. Yang di adik-adik ya untuk nomor 5. Nah, lanjutkan lagi ya. Ini untuk nomor 5 adik-adik ya. Nah, ini dia tentang apa nomor 5. Nah, jadi ini sudah berbeda ya adik-adik ya. Kita masuk ke teks 16 ya adik-adik ya. Tentang kampung buku ya. Wah, ini ada kampung Inggris ya. Ada kampung buku ya. Nah, ini dia kampung buku adik-adik ya. Nah, kampung buku seperti apa nih kampung buku ya? Wah, penasaran ya dari judulnya sudah buat penasaran. Oke, nah ini kita lihat dulu. Sekarang kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat adik-adik ya. Nah, Kak dulu. Kenali pertanyaan ya. Berarti seperti apa adik-adik pertanyaannya? Nah, berarti nah, mengapa kampung buku dideskripsikan sebagai bukan sekadar toko buku? Nah, kenapa bukan sekadar toko buku? Nah, sekarang lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah, lihat dari teks ini nih, berarti apa? Nah, di sebuah gang sempit, nah terdapat sebuah inisiatif unik, kampung buku, lapak buku bekas. Oke, mengumpulkan buku bekas, kampung buku, bukan sekedar toko buku. Nah, ini ada di sini ya, bukan sekedar toko buku. Di sana sering diadakan diskusi sastra, bedah buku, pertunjukan seni, dan pelatihan menulis yang terbuka untuk umum. Nah, itu adik-adik ya. Sudah ada dalam teks adik-adik ya. Nomor 5 ini sudah dijelaskan dalam teks. Oke, sekarang kita ingat konsep adik-adik ya. Kita tentukan nih mana yang benar nih. Apakah A? Karena kampung buku menjual lebih dari sekadar buku, termasuk alat tulis dan mainan. Toko buku juga ada ya adik-adik ya. Toko buku lain juga ada yang seperti itu. Jadi tidak aneh. Nah, yang A salah. Yang B, karena kampung buku menjadi pusat aktivitas literasi, seni, dan berbagai ilmu
yang melampaui fungsi toko biasa. Nah, ini benar adik-adik ya. Karena iya betul, jadi lebih dari sekadar buku ya. Karena tadi ada pertunjukan ya, ada bedah buku, ada lain-lainnya ya. Ada berbagai aktivitas literasi, seni, dan berbagai ilmu nih. Kan kalau toko buku mah ya udah beli, beli, beli gitu ya. Beli, jual gitu ya. Itu toko buku. Nah, kalau ini lebih dari sekedar ya. Karena tadi banyak aktivitasnya adik-adik ya. Oke, sip. Yang C, karena kampung buku tidak menghasilkan uang sehingga buku emang iya saya menghasilkan uang, wait. Coba kita baca dulu teksnya ya. Nah, enggak sih, enggak dijelaskan ya. Oh, udah. Karena ini kan jual toko bekas ya, lapak buku bekas ya, tentu saja dibayar ya, tentu saja. Gimana itu berbedanya ya? Nah, ini salah adik-adik ya, tidak dijelaskan kalau ini tidak menghasilkan uang. Yang D, karena kampung buku berlokasi di gang, bukan di toko resmi. Ini ya. Salah juga ya, ini banyak juga ya. Banyak juga toko lain yang di gang nih, toko buku lain yang di gang. Nah, tapi kenapa tidak disebut ini kampung buku ya? Karena di itu ya tetap saja ya, mau di gang, mau di mana, mau di wisata gitu ya, tetap saja toko toko ya, toko ya, toko gitu atau warung gitu ya. Tapi kan tidak dipanggilnya kampung buku ya, karena tidak ada aktivitas literasi seperti tadi ya. Jadi ya jual beli saja ya, mau besar, mau kecil, mau dimanapun tempatnya gitu ya. Tetap saja jual hanya jual dan beli ya. Oke, nah kita lihat berarti ingat konsep sekarang ya. Berarti jawaban A salah ya. Jawaban A itu salah karena toko lain juga ya. Karena toko lain, toko white. Karena toko lain juga ada yang menjual ya, menjual alat tulis serta mainan. Alat tulis dan mainan. Oke, kalau yang B kita lihat jawaban B itu benar ya. Jawaban B itu benar. Sudah dijelaskan dalam teks ya. Sudah dijelaskan dalam teks bahwa di kampung buku ini tak hanya terjadi ya, terjadi jual beli buku, tetapi juga apa? Berbagai aktivitas ya, berbagai aktivitas literasi, seni, dan berbagai ilmu ya, seni dan berbagai ilmu jarang ada di toko, jarang atau bahkan belum ada lagi ya. Nah, sekarang kalau yang C apa kita lihat adik-adik ya, jawaban C karena kamu nah jawaban C salah ya, jawaban C salah, C itu salah, tak dijelaskan di teks ya, tak dijelaskan dalam teks. Nah, kalau yang D kita lihat jawaban D benar apa salah? Jawaban D itu salah ya. Salah, bukan itu maksudnya. Ya, adik ya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benarnya adalah B, adik-adik ya. Oke, itu dia ya untuk nomor ini ya untuk nomor 5 ini. Jadi, jawaban yang benar adalah B, adik-adik ya. Oke, kesimpulannya jadi ternyata jawaban yang benarnya adalah B. Boleh ditulis adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, kesimpulannya itu. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Nah, jawaban yang benar adalah B. Oke, tulis dulu. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik juga agar kita pindah ke nomor 6 ya. Seperti apa nomor 6 adik-adik ya. Oke, kalau ini sudah, kita lanjutkan ke nomor 6 adik-adik ya. Oke, sip, 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 sip. Nah, kita lanjutkan. Oke, nah kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya, agar kita pindah
ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6 adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Oke, Oi, udah nih, ada yang udah nih, Arasaka, udah. Siapa lagi yang udah adik-adik? Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Kalau belum, nggak apa-apa, kita tulis dulu. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Oke, nanti Sabtu TO terakhir adik-adik ya. Sabtu sekarang, wah nggak kerasa ya. Waktu cepat sekali. Oke, nah boleh. Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Udah semua kayaknya ya. Oke, udah. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 adik-adik ya. Nah, seperti apa nomor 6? Kita lihat. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Oke, gimana nomor 6? Kita lihat. Oke, nomor 6. Pindah dulu ke nomor 6 adik-adik ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini nomor 6 ya. Nah, ini dia adik-adik nomor 6. Nah, ini masih sama ya tentang kampung buku ya adik-adik ya. Nomor 6 ini sama teksnya tentang kampung buku. Nah, seperti apa berarti kampung buku adik-adik ya? Nah, kita lihat. Oke, kita lihat tuh adik-adik ya untuk nomor 8. Nah, kita lihat. Nah, nomor 6 ya, nomor 6. Kayak udah 8. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 adik-adik ya. Seperti apa nomor 6? Nah, kita lihat dulu nomor 6. Ini adik-adik ya untuk nomor 6. Nah, sekarang kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa kita lihat? Ini dia adik-adik ya nomor 6. Pernyataan yang dapat disimpulkan berdasarkan teks. Nah, berarti apa nih yang dapat disimpulkan ya? Dari teks tadi adik-adik. Nah, sekarang kita lengkapi bacaan. Berarti yang mana nih yang dapat disimpulkan ya? Dari teks tadi, teks kampung buku ini ya. Coba dulu adik-adik ya. Nah, yang mana? Kita lihat. Wah, ini banyak chatnya ya. Wow, chat. Wah, udah ada yang kejawab. Oke ya. Kita lihat adik-adik ya. Sekarang kita ingat konsep. Nah, berarti yang mana nih yang benarnya? Nah, kita lihat. Oke. Nah, yang A1, keberhasilan Agung membuktikan bahwa inisiatif kecil yang dilandasi semangat dapat berkembang menjadi gerakan yang besar. Nah, Agung, siapa itu Agung? Coba kita lihat ya, adik-adik ya. Ada nggak Agung nih di teksnya? Nah, iya betul, ada ya. Jadi ini buku kantor, buku kantor apa? Kampung buku ini. Nah, ini ya. Jadi, nah komunitas serupa nih dari inisiatif Agung Cek, ya. Kak, cek. C, oke, 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 C ya, Giandra ya. Oke, coba kita lihat ya. Apakah betul? Nah, yang satu itu benar adik-adik ya. Tadi ya sudah dijelaskan nih. Jadi dari inisiatif Agung ya. Nah, yang kedua, lokasi yang sempit dan terpencil menjadi alasan utama kenapa kampung buku tidak berhasil berkembang. Memang ada ini tidak dijelaskan ya. Tidak berkembang karena gang kecil. Di teks ini tidak ada adik-adik ya. Berarti ini nomor 2 kita X adik-adik ya. Kita bilang salah. Nomor 3 kampung buku berkontribusi pada peningkatan budaya literasi Indonesia melalui berbagai kegiatan. Nah, ini benar adik-adik ya. Nomor 3 itu benar. Nomor 4 undangan ke Forum Nasional yang diterima Agung membuktikan bahwa karyanya diakui dan menginspirasi banyak pihak. Iya, betul adik-adik ya. Kalau tidak menginspirasi, tidak mungkin diundang ya. Oke, betul. Yang keempat itu betul ya. Sekarang kita apa lagi? Nah, berarti apa? Di pernyataan yang benar, satu, 3, dan 4 adik-adik ya. Nah, pernyataan yang benar itu satu, 3, dan 4. Nah, pernyataan, total dulu, satu, 3, dan 4. Itu salah ya, salah karena tak sesuai teks ya, tak sesuai teks. Oke, sekarang pernyataan 2 ya. Eh, benar, benar. Maaf, ini benar ya. Satu, 3, dan 4 itu benar. Itu benar karena sesuai teks. Coba pernyataan yang salah itu 2 ya. Pernyataan yang salah itu pernyataan 2 ya. Karena tak sesuai dengan teks. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, berarti kesimpulannya apa?
Jadi jawaban yang benarnya adalah 1, 3, dan 4 ya, atau di adik-adik ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C ya, 1, 3, dan 4. Oke, kita terus ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, 1, 3, dan 4. Oke, sip, sip, sip adik-adik ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C ya, 1, 3, dan 4. Oke, kita terus ya adik-adik ya. Nah, kalau yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Ah. Oke, silahkan kita tulis dulu. Oke, silakan dulu adik-adik ya untuk nomor 5 ini boleh ditulis dulu. Untuk nomor berapa ini? Nomor 6 ya boleh. Silakan ditulis untuk nomor 6 adik-adik ya. Kalau sudah selesai kasih jempol adik-adik ya seperti biasa. Oke, sip, bentar. Oke adik-adik ya, sudah ya. Nah, lanjut kita ke nomor 7 adik ya. Nomor 6 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor 7. Seperti apa nomor 7? Kita lihat ya. Jadi kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Nah, ini dia nomor 7. Seperti apa nomor 7 ya kita lihat tadi. Nah, dia lanjut ke nomor 7. Ya, kita lihat dulu. Nah, adik-adik ya. Nomor 7. Nah, ini masih sama ya tentang kampung buku adik-adik ya. Nah, teksnya masih sama tentang kampung buku. Nah, ini yang berbeda pertanyaannya aja ya. Nah, ini pertanyaannya nilai apa yang paling tepat untuk diteladani ya. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik ya. Jadi mana nilai yang paling tepatnya nih? Nah, seperti biasa ya, kita klik dulu, kenali pertanyaan. Nah, pertanyaannya tadi ya, kita sudah tahu nih pertanyaannya. Kita mencari nilai yang paling tepat ya dari teks tadi. Teks kampung buku ini seperti apa. Oke, ini dia nomor 7, adik ya. Nah, ini dia. Sekarang kita kenali pertanyaan. Sudah ya. Pertanyaannya itu B, Kak, B, 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 B. Oke, B. B, Kian B. B, B. B, B. B, B. B. Oke, coba. B, Coba. B. B. Oh ya, coba lihat dulu ya. Kita periksa dulu nih. Barangkali kita terkecoh ya. Nah, nilai apa yang paling tepat nih? Nah, apa nih? Sekarang kita lengkapi bacaan ya. Intinya tadi itu dari kisah ini ya, seorang pemuda bernama Agung ya, yang mendirikan kampung buku ya. Kampung buku adik-adik ya. Nah, itu dia. Sekarang kita ingat konsep. Maka A, untuk sukses, seseorang harus memiliki modal besar dan lokasi usaha yang strategis. Ini sebenarnya benar. Nah, tapi ini kan kalau Agung ini kan tidak ya adik-adik ya. Agung ini tadi di gang yang terpencil gitu ya, dan juga modalnya tadi tidak terlalu besar ya. Oke, berarti ini salah ya, karena tidak selalu adik-adik ya. Nah, ini contohnya adalah Agung tadi ya. Oke, yang B, keberanian memulai dari hal kecil dengan niat yang tulus dapat memberi dampak yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Benar? Betul. Betul ya. Oke, yang B betul ya adik-adik ya. Yang C, buku-buku bekas tidak memiliki nilai yang sama dengan buku baru. Ah, sama aja ya. Sama aja kecuali kalau bukunya itu yang sudah tidak ini ya sudah tidak berlaku gitu ya. Kalau yang sudah tidak berlaku ya betul ya. Soalnya KBBI tapi tetap ya tetap itu ada memiliki nilai yang sama adik-adik ya. Buku bekas pun memiliki nilai yang sama gitu ya. Jadi sama aja isinya yang tidak akan hilang ya. Isinya ilmunya dari buku itu tidak akan hilang kecuali kalau sudah hilang ya. Oke adik-adik ya. Nah, oke. White apa aja konten? Oke, nah berarti yang C salah ya. Yang C ini salah. Yang D, pemuda harus menunggu pengakuan dari forum. Kebalik ya. Jadi kalau jangan menunggu pengakuan dari forum ya. Kalau kitanya sudah baik gitu ya, sudah menjalankan hal baik ya, nanti itu mah bonus aja ya pengakuan dari forum itu. Oke, nah berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah yang B adik-adik ya. Kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah B. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah
B ya. Oke, boleh selesai adik-adik. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, kita tulis dulu ya. Satu dulu. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Kok jawabannya? Iya, iya benar jawabannya. Iya adik-adiknya ini. Kalau dan ngetes nih, masih pada fokus nggak adik-adik ya? Di sore-sore ini ternyata masih pada fokus ya. Bagus adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Kita pindah ke nomor 8 adik-adik ya. Nomor 7 udah, kita pindah ke nomor 8. Oke, udah ya? Oke, udah ya. Sepertinya udah semua. Kita lanjutkan ke nomor 8 adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Seperti apa nomor 8? Ya, kita lihat adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Kita lihat nomor 8. Nah, ini adik-adik ya untuk nomor 8. Nah, ini teksnya berbeda ya. Dua sisi hujan. Nah, ini sudah masuk ke teks yang berbeda adik-adik ya. Nomor 8. Kita lihat ternyata teksnya sudah berbeda. Nah, ini ya nomor 8 adik-adik. Nah, ini dia untuk nomor 8. Dua sisi hujan ya teksnya. Dua sisi hujan. Lihat dulu. Nah, ini dia. Berarti kita klik dulu adik-adik ya. Pertama-tama kita klik dulu seperti biasa. Kita kenali pertanyaan dulu adik-adik ya. Nah, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Oke. Nah, kita kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks dan makna tersirat. Ya, yang mana? Nah, ini yang mana ya? Coba kita lihat. Dan makna tersirat ya berarti yang tak dilihat secara langsung ya adik-adik ya yang tak ditunjukkan secara langsung gitu. Oke, berarti yang mana ya, kita lihat. Nah, sekarang L adik-adik ya, kita lengkapi bacaan, berarti yang mana jawabannya? Nah, jadi hujan turun deras sore itu. Eli yang baru saja kembali dari tempat les terpaksa berteduh di emperan toko yang sudah tutup. Wow, ini relate nggak nih adik-adik? Nah, ia menggigil kedinginan dan menggerutu dalam hati karena tidak mau bawa payung ya. Di sebelahnya seorang kakek tua juga berteduh. Nah, berbeda dengan Eli, kakek itu tersenyum memandang hujan. Kakek suka hujan, katanya ya. Eh, Oh, enggak. Ini tanya Eli yang heran. Kakek suka hujan, kata Eli ya. Sangat, kata kakeknya ya. Hujan ini yang membuat sawah saya tidak mengering. Hujan ini yang membuat sumur kami penuh. Hujan ini yang Bek, membuat bek, bek, cucu bek. saya bermain genangan air dengan riang. Wait, wait, wait. Lihat tuh ya, bener gak nih? Nah, Eli terdiam. Dia tidak pernah memikirkan ya. Nah, malah memandang hujan sebagai gangguan. Bek. Oke, nah ketika hujan mereda ya, Eli pulang dengan perasaan berbeda. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah sekarang ingat konsep. Berarti yang mana? Kakek memandang hujan secara positif karena ia merasakan manfaat nyata dalam kehidupannya. Nah ini benar adik-adik ya. Tadi kakeknya sudah menjelaskan, Eli awalnya memandang hujan hanya sebagai gangguan karena pengalamannya terbatas pada ketidaknyamanan. Nah iya adik-adik ya. Karena Eli ini masih ini ya nggak disebutkan sih umurnya berapa gitu ya, tapi mungkin yang dia tahu itu hanya seperti itu adik-adik ya. Jadi hujan itu mengganggu gitu ya, yang Eli ketahui gitu ya. Oke, nah sekarang yang ketiga kita lihat pernyataan tiga. Nah, perbedaan pandangan kakek dan Eli tentang hujan disebabkan oleh perbedaan usia mereka semata. Nah, belum tentu juga adik-adik ya. Bisa juga ada orang tua yang tidak suka hujan juga gitu ya. Ada anak-anak. Nah, ini buktinya ini. Buktinya mana nih tadi? Buktinya. Nah, ini
cucu saya. Nah, cucu kakek saja senang ya yang lebih kecil dari Eli. Jadi, usia tidak menentukan adik-adik ya. Nah, kalau yang empat, percakapan dengan kakek mengubah cara Eli memandang suatu peristiwa dari perspektif yang berbeda. Nah, itu betul adik-adik ya. Nah, yang keempat itu betul. Oke, berarti yang benar adalah satu, dua, dan empat ya. Berarti apa kesimpulannya? Jadi, jawab pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat ya, atau C adik-adik ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi, pernyataan yang benar adalah satu, dua, wait, mana tadi? Satu, dua, dan empat ya. Satu, dua, dan empat. Atau jawabannya adalah C. Oke, boleh tulis dulu adik-adik ya untuk nomor 8. Silakan kita tulis dulu untuk nomor 8. Kita tulis dulu ya untuk nomor 8. Seperti apa? Kita lihat. Nah, oh iya, ada gambar apa? Ya, adik ya, itu dia untuk nomor 8. B, apa itu konteks? Oh, oke, betul sih adik-adik ya. Oke, lanjutkan ya. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Kayaknya udah semua adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 9 adik-adik. Seperti apa nomor 9 ya? Kita lihat dulu. Nah, kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, lanjut ya. Nomor 9 adik-adik. Siapa nomor 9? Kita lihat. Nah, nomor 9. Kita lihat. Nomor 9 ini ya adik-adik ya. Nah, pesan moral yang paling tepatnya apa dari teks tersebut adik-adik ya. Kita lihat. Nah, seperti biasa kita klik tuh ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat adik-adik ya. Nah, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Wait. Bukan ini. Wait. Dia adik-adik ya pertanyaannya. Nah, ini masih sama ya tentang teks hujan tadi. Dua sisi hujan. Jadi dua sisi itu maksudnya apa? Jadi dari sisi Eli dan dari sisi kakek ya. Itu adik-adik ya. Jadi judul itu pasti nyambung dengan isi teksnya ya. Oke, nah sekarang kita klik ya kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat adik-adik ya. Nah ini dia kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa nih kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah ini adik-adik. Berarti kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, pesan moral yang paling tepat. Nah, berarti apa pesan moralnya? Nah, pesan moral itu jadi apa nih yang dapat kita ini kita amalkan gitu ya. Apa nih dari teks tersebut yang dapat kita teladani gitu ya. Nah, L, lengkapi bacaan tadi sudah ya bacaannya. Sekarang ingat konsep. Nah, apakah A kita harus selalu membawa payung agar tidak hujan? Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari betul, tapi enggak juga ya payung atau jas hujan seperti itu. Nah, tapi kalau dalam teks ini bukan adik-adik ya. Oke, ini salah. Hal yang B, petani lebih bijak dari pelajar karena lebih berpengalaman di dalam hidup. Ini sebenarnya kemungkinan besar iya, tapi tidak selalu adik-adik ya. Tidak selalu seperti itu. Oke, yang C, perspektif dan pengalaman seorang menentukan bagaimana ia memaknai suatu peristiwa. Nah, betul adik-adik ya. Makanya jangan takut, jangan kaget ya kalau ada seseorang misalnya yang takut pada misalnya pada togi, pada apa gitu ya. Oke, seperti itu adik-adik. Nah, lanjutkan. Sekarang yang D, hujan selalu membawa dampak positif bagi semua orang tanpa kecuali. Nah, ini tidak juga adik-adik ya. Bisa jadi banjir atau apa gitu ya. Nah, jadi itu tidak selalu juga ya. Yang D salah juga. Oke, berarti apa? Pernyataan yang benar adalah yang C adik-adik ya. Pernyataan yang paling tepat adalah C. Oke, berarti kesimpulannya C, C ya jawabannya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, boleh silakan ditulis dulu adik-adik untuk nomor 9 ya. Nomor 9 kita boleh tulis dulu. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah C. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Oke, silakan adik-adik ya. Sudah tahu itu jawaban yang benarnya adalah C. Oke, kalau ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau sudah kita kasih jempol ya, kita pindah ke soal-soal berikutnya adik-adik ya. Oke, oke. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Ya, dah ditulis. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, oke, kita lihat. Oke, kalau sudah selesai, kita tunggu. Ini udah cukup ya adik-adik ya. Udah cukup ini satu kali lagi waktunya ya. Satu soal lagi. Ini udah cukup ya adik-adik ya. Sudah pas ini 53 menit. Jadi kita mengerjakan 9 soal hari ini ya. Oke adik-adik. Nah sekarang kalian akan kasih dulu latihan soalnya adik-adik ya. Boleh di copy dulu ya adik-adik. Nah kita copy dulu ya. Kita salin dulu nih latihan soalnya adik-adik ya. Nah kalian izin share dulu linknya ya seperti biasa. Linknya nih nanti adik-adik copy saja ya. Oke, latihan mandirinya. Jangan lupa nanti dikumpulkan ya adik-adik ya. Latihan Link- mandirinya kita lihat. Kak, Ya, gimana? linknya sama kan kayak yang kemarin-kemarin. Linknya ya. Iya, sih sama ya. Baik, tapi lihat, kalian lihat dulu nih. Itu barangkali berbeda ya. Sama sih sebenarnya. Oke, ini ada di halaman berapa nih kita lihat ya. Jadi ini ada di halaman, wait, 3 April. Ada di halaman ini adik-adik ya. 90 berapa. Nah, ada di halaman, wait. Sekarang tanggal 9. Wait, 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 wait. Oke. Oh, ininya beda lagi. Senin 6. Oke, adik-adik ya. Nah, ini ada di halaman 34 adik-adik ya. Soalnya itu ada di halaman 34 ya. Oke, ini linknya nih adik-adik. Kita bagikan dulu. Boleh ya barangkali ada yang hilang atau nggak join waktu itu ya. Ini kalian kembali kasih linknya lagi. Itu ya. Oke, Arstaka udah ada. Maulah, Arstaka. Ini Kiandra, ini linknya tuh. Oke, gak usah minta ya. Kiandra sudah ada nih linknya ya. Itu adik-adik ya, bagi yang hilang linknya atau yang waktu itu tidak join ya, boleh ini linknya ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, sekarang kita foto bareng dulu adik-adik ya dengan catatannya ya. Kalau si adik-adik nih yang sudah join nih yang meskipun baru pulang sekolah gitu ya, meskipun ada kegiatan lainnya ya, meskipun ada yang nahan mau main mau apa gitu ya, bagus adik-adik ya. Kemudian kasih jempol untuk adik-adik ya. Oke, ya nggak apa-apa Kenan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, asal nanti soalnya dikerjain ya. Oke, kita sekarang kita foto dulu adik-adik ya. Kita foto bareng dulu. Siap-siap. Ya, nggak apa-apa, Kenan. Oke, nah siap ya. Satu, sama-sama kotretanya boleh kita lihat. Sama kotretanya adik-adik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Kita bertemu lagi besok berarti ya. Bertemu lagi besok dengan Kak Wildan ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Oke, ya dadah juga Kak Anaya. Assalamualaikum. Makasih Oke, Kak, izin Waalaikumsalam. keluar. Ya, Bukan juga sama. izin keluar. Izin Ya, live. terima kasih sama adik-adik ya. Dadah. Ketemu lagi besok ya sama Kak Wilan ya. Tapi nanti malam ada lagi nih. Sama Kak siapa tuh? Ada, pokoknya malam ada lagi ya. Kalau sama Kak Wilan besok ketemunya adik-adik ya. Oke, dadah adik-adik semua. Jaki dan siapa nih yang belum live? Jaki Akila ya. Oke, dadah. Ketemu lagi besok. Gua mau nanya tuh, Kak. Ya, gimana Jaki? Boleh, boleh, boleh. Kayaknya nanti Jumat atau enggak, kayaknya Jumat aku mau ke Jawa, mau Oh, ke Komodo aku. Selamat ya. Semoga Yang lancar ini acaranya. takutnya Sabtunya nggak bisa ikut atau enggak Jumat. Ini, Oh, tapi hmm. kalau Heeh. mulai perginya tuh pada Jumat malam jam berapa lah, tapi nggak tahu sih jam berapa. Oke, ya udah gak apa-apa Jaki ya.
Kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa. Nanti mungkin dikasih soalnya ya. Bisa kan ya kalau soalnya aja, link TKA-nya, TO-nya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti videonya dikasih ya di grup kan, selalu dikasih, nggak apa-apa. Tidak usah takut ketinggalan ya, Zaki ya. Semoga lancar acaranya ya. Selamat jalan-jalan. Oke, Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Zaki ya. Oke, sip. Nah, ini Akila juga ya, boleh Akila ya. Nah, sudah selesai Akila ya. Oke.